Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yunaiti, mengajar di SMA Negeri 14 Padang, Kelurahan Batu Gadang, yang sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024. NIM 21124456 di Universitas Islam Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi, akan mengajar dengan tema ilmu kalam. Selamat menyaksikan. Cerdas, literasi, berkarya, berprestasi. Santun, sikap, taat, beribadah, terampil dan berilmu, berakhlak mulia, berdisiplin diri, seayun selangkah majukan sekolah. Sekalipun gelombang menghadap, keras bagaikan ku terjang, terbang tinggi Isman Pabel padam, ku raih bintang di langit terang. Aku berpikir aku bisa, sekuat upaya, sekuat doa, ku wujudkan mimpiku, raih cita-cita. Ayo maju Usman Pabel ku bela. Ayo teriakan Usman Pabel hebat, 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 kita kuat. Kita bersaudara, hidup bermartabat, bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Baik, Ananda, selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, pada pagi yang cerah ini kita bertemu kembali di waktu yang berbeda. Kebetulan Ibu hari ini masuk di kelas yang semuanya siswa-siswanya luar biasa, semuanya semangat semuanya. Sebelum Ibu bertanya, kira-kira siapa yang belum sholat subuh tadi pagi? Ada yang belum sholat? Tidak. Alhamdulillah sholat semuanya. Wajahnya nampak berseri semuanya. Alhamdulillah sudah melaksanakan subuh.
Baik, Ananda, pada hari Jumat ini adalah hari yang penuh berkah buat kita semuanya. Ananda juga bersemangat untuk hadir ke sekolah ini. Emang udah bersemangat dari rumah ini? Ya. Ada nyaman pergi sekolah? Nyaman, hati senang, bahagia, gembira. Ada minta doa sama orang tua tadi? Ada. Apa doa orang tua buat kalian pas mau berangkat dari rumah, dari pintu rumah? Apa doa dari orang tua? Kalau dia minta doa, doakan saya, semoga jadi orang sukses. Apa jawabannya? Amin. Oke, baik Ananda, sebelum kita mulai belajar, kira-kira semuanya sudah hadir semuanya nih? Nah, sebelumnya periksa dulu kerapiannya, aman, tempat duduk aman ya, biar rapi dari pagi ya. Kemarin udah piket, baik juga pakaiannya udah rapi kayaknya. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa dulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa pada pagi hari. Silakan, Habib. Bersiap. Berdoa mulai. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan berdoa sebentar ini semoga kita membuat pikiran kita jernih, bersih, dan hati kita juga nyaman untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini di hari Jumat. Baik Ananda, Ibu senang sekali berjumpa dengan kalian. Kalian adalah orang-orang hebat, kalian adalah orang-orang sukses demi masa depan. Kalian datang ke sekolah ini dengan penuh semangat. Baik, Ibu tahu bahwasanya kalian adalah calon-calon pemimpin generasi, calon-calon pemimpin agama. Karena ada di kelas lain, Ibu tanyakan siapa yang belum sholat subuh, masih ada yang belum sholat. Alhamdulillah di kelas ini sudah, karena subuh itu membuat siapa yang bangun pada subuh itu bisa membuat pikiran kita itu bersih, buat hati tenang. Nah, di kelas inilah berjumpa orang-orang seperti itu. Baik Ananda sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang baru, sebagaimana
minggu kemarin Ibu sampaikan tolong baca materi kita untuk hari Jumat ini. Kira-kira di antara Ananda semuanya sudah ada membaca materi kita untuk hari ini? Sudah. Dan materi yang sebelumnya kan tidak ada yang lupa? Tidak. Kira-kira materi kita yang kemarin apa yang kalian ketahui? Itu masalah tentang mawaris kemarin, tentang harta warisan. Ingat harta warisan kemarin Ibu sampaikan? Ingat? Ingat. Buat saya ingat. Eko dan harta warisan itu adalah untuk kita, masa depan kita. Jadi yang harus dibagi buat kita semua. Oke, kalau memang seperti itu kita lanjutkan sekarang materi hari ini. Apa materi kita untuk hari ini, Nak? Tentang ilmu kalam. Sudah membaca kemarin kan? Sudah. Kira-kira tahu nggak kalian apa itu ilmu kalam? Ada yang tahu? Apa itu ilmu kalam? Ada yang tahu? Apa yang maksud dengan ilmu kalam? Coba tunjuk tangan. Ya, oke. Coba anak Ibu Kanza bacakan. Ilmu kalam adalah ilmu tentang ketuhanan, Bu. Tentang ketuhanan. Ya, bagus. Itu tandanya membaca tadi malam. Memang betul. Kita akan membahas tentang ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, tentang kenabian, kemudian bagaimana tentang zat-zatnya Allah. Itu akan kita pelajari. Baik, untuk itu Ananda, untuk lebih paham kita nanti, mari kita simak tujuan pelajaran kita. Apa saja tujuan pelajaran kita dan apa manfaatnya. Kita lihat dulu, apa itu? Disimak materi kita ini, tujuannya apa? Melihat. Nampak, Nak? Nampak? Nah, kelihatan dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniti, guru PAI SMA Negeri 14 Padang. Pada kesempatan ini menyampaikan materi tentang pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan materi kelas 12 fase F lanjut. Di sini saya mengambil materi di kelas 12 semester 2 tentang pentingnya ilmu kalam, memahami dasar-dasar akidah Islam. Ketika kita melihat pelajarannya, yang pertama itu adalah kita bisa mengidentifikasikan dasar-dasar tujuan dan manfaat ilmu kalam, dan juga kita menjelaskan tentang dasar-dasar keilmuan, tujuannya dan manfaat dari mempelajari ilmu kalam ini, serta menjelaskan bahwa kewajiban mendalami ilmu kalam ini adalah sebuah perintah agama yang mana dapat mengimplementasikannya sikap rasa ingin tahu dan menjadikan pembelajaran sepanjang hayat dalam kehidupan. Nah, dengan menggunakan dalil-dalil yang logis dan ada beberapa argumentasi yang berfokus pada mempertahankan keimanan umat Islam dari berbagai tantangan dan pemikiran yang menyesalkan. Kemudian kita harus tahu bagaimana tujuan dari ilmu kalam itu sendiri. Kita
menjelaskan juga bagaimana perkuat akidah umat Islam. Kemudian juga bertujuan untuk menjawab suatu keraguan terhadap ajaran Islam. Dan juga kita menangkal pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Terus juga tujuan ilmu kalam itu adalah untuk mengembangkan pemahaman yang logis tentang agama Islam itu sendiri. Setelah kita tahu bagaimana tujuan dari ilmu kalam itu, nah kita akan lihat dari segi ruang lingkupnya ilmu kalam itu sendiri. Di sini kita akan lihat bahwa di ruang lingkupnya itu ada Tuhan, atau ada suatu ketuhanan, ada sifat-sifat Allah, kemudian ada keesaan Allah, dan bagaimana tauhid itu bisa tertanam di dalam diri seseorang. Kemudian kita lihat juga ruang lingkupnya yang kedua, yaitu kenabian. Apa fungsinya Nabi itu ada? Apa fungsinya Nabi itu diciptakan dan diutus oleh Allah? Dan bagaimana sifat-sifat yang ada pada diri Nabi itu sendiri? Di sini kita akan dapatkan bagaimana tentang ilmu kalam ini. Dan juga di sini akan kita lihat bagaimana nanti di akhirat. Akhirat ini adalah bagaimana manusia itu akan sampai di dalam kehidupannya setelah mati. Di sana ada neraka, ada surga. Setelah kita mempelajari nanti ilmu kalam ini, kita akan mencapai ke sana dan juga kita akan membahas tentang surga dan neraka dalam ruang lingkup ilmu kalam. Kemudian juga terakhirnya, ruang lingkup ilmu kalam itu adalah masalah qadar dan qadar. Bagaimana ketentuan dan bagaimana kehendak Allah. Setelah itu kita juga akan membahas tentang bagaimana sejarah singkat ilmu kalam itu. Ternyata muncul pada masa awal Islam untuk menjawab tantangan pemikiran dan sejarah Maturidi dan banyak lain sebagainya. Setelah itu kita akan melihat bagaimana metode-metode di dalam ilmu kalam ini. Tentu kita akan berlandaskan metodenya ini kepada Al-Quran dan Hadis. Di sini Al-Quran dan Hadis ini adalah sebuah landasan utama yang bagaimana dasar untuk mendiskusikan lebih hebat nanti pemahaman kita di antara bagaimana perkembangan ilmu kalam ini, bagaimana pemahaman kita. Nah, meminta kepada salah seorang kalian untuk menjadi pemimpin berdiskusi nanti di antara 3 kelompok. Biar Ibu langsung tunjuk aja, atau kalian yang tunjuk? Ibu aja yang tunjuk. Ibu kepengennya dan Ibu suka pada Kanza. Kanza, tolong bantu Ibu untuk memimpin bagaimana nanti jalan dan alurnya kamu berdiskusi, hasilnya bagaimana, nanti barulah Ibu akan menerima hasil diskusi kita. Dan kita akan menampilkan nanti setelah diskusi bagaimana hasilnya. Itu namanya kalau kita tampil, apa namanya itu? Presentasi dari hasil. Silakan Kanza untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Kanza Dwi Mulia akan memimpin diskusi kita pada kali ini. Baiklah teman-teman semua, sebelumnya kita akan membagi kelompok atas 3 yang berisikan anggotanya 5 orang. Teman-teman sekalian bebas memilih anggotanya. Yang penting tidak boleh bercampur antara perempuan dan laki-laki. Lalu proses diskusinya pada 24 menit pertama, kalian akan berdiskusi tentang apa itu ilmu kalam. Lalu untuk 20 menit terakhir adalah proses finishing. Teman-teman ingin saya bagi atau mau kasih? Bagikan, silakan. Berarti nanti laki-laki bagi atas 2
2 kelompok. Dari Wahyu sampai Arif kelompok pertama, lalu Raffi sampai Aziz kelompok kedua. Lalu untuk perempuan terdiri atas 1 kelompok. Silakan dari sana. Maka dari sekarang duduk di kelompoknya masing-masing. Terima kasih Kanza sudah memimpin dari itu pembagian kelompok. Silakan Kanza, tadi sudah menyampaikan bagaimana untuk kita berdiskusi, dan sekarang tadi sudah disampaikan secara lisan berbuat dan di soal-soal yang akan dibagikan kepada masing-masing kelompok. Silakan Kanza, tadi ada 5 pertanyaan yang akan kita diskusikan. Ada yang dalam buku yang Kanza kasih. Yang udah. Yuk, Arif. Baiklah, saya di sini akan membagikan soal pada kelompok. Di sini ada beberapa petunjuk dalam pengerjaan diskusi dalam menjawab soal. Pertama, jawablah soal dengan sistematis dan jelas. Yang kedua, berikan contoh dan referensi yang relevan. Yang ketiga, gunakan bahasa yang formal dan akademis. Yang keempat, pastikan jawaban Anda mencakup semua aspek soal. Yang kelima, sertakan perpustakaan dan perubahan. Apakah ada yang jelas atau yang lain ditanyakan? Jelas. Baiklah, sekian dari saya, silakan mulai diskusinya. Oke, terima kasih Kanza sudah melakukan praktek bagaimana caranya dia bisa membagi kelompok dalam kelas. Jadi anak-anak semuanya sudah PK, soal-soal yang kalian dapat yang sudah dibagikan tadi itu adalah merupakan materi-materi kita yang kita bahas di kelompok masing-masing. Siapkanlah, diskusilah bersama, cari yang terbaik jawabannya. Kalian akan presentasikan nanti ke depan masing-masing kelompok. Silakan dikasih waktunya 45 menit untuk diskusi ini sampai kepada kamu mempresentasikan. Ya, ingat 45 menit ini mulai dari kamu mulai mencari jawaban, mendiskusikan sampai hasil dari kalian buatkan semua kesimpulan dari materi yang sudah kamu lihat dan dengar tadi dari pertanyaan ibu, kalian akan memberikan presentasinya ke depan masing-masing di dalam waktu 45 menit saja. Hah? Ingat, ini bukan 10 menit ini, 45 menit sampai kalian selesai menampilkan. Oke? Paham? Silakan dari sekarang. Kerjakanlah. Silakan boleh lihat di buku cetak, buku pegang siswa, pegang guru, boleh kalian lihat? Nggak apa-apa. Lihat di Google, mau lihat boleh. Ingat, ketika berdiskusi tidak ada main game, tidak ada handphonenya dipergunakan untuk yang lain, ya. Tidak ada yang ketawa yang tidak karuan ya. Oke, silakan diskusikan bersama. Ananda semua, apakah sudah selesai diskusinya? Waktunya sudah sampai di penghujung kayaknya untuk berdiskusi? Sudah. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Kita buka waktu mulai untuk mempresentasikan hasil diskusi Ananda semua ke depan. Masing-masing kelompok akan menampilkan ke depan salah satu orang mewakili dari kelompoknya. Apa yang kamu diskusikan itu yang akan dibacakan ke depan semuanya. Bagaimana kalian bisa mempresentasikan di depan kawan-kawan kami ini. Nah, Ibu minta di sini kepada salah seorang tadi yang sudah ditunjuk sebagai pemimpin, sebagai moderatornya. Silakan Kanza ke depan. Silakan Kanza sebagai pemimpin buka dari awal diskusi ini dan tutup nanti oleh moderator. Ingat, moderator adalah orang yang paling hebat dalam diskusi. Moderator adalah orang yang paling luar biasa dalam diskusi. Kata moderator A kata semua. Kata moderator adalah Z, ya Z semuanya. Ikut, tidak boleh ribut, tidak boleh berbicara. Silakan kamu berbicara. Itu kata moderator. Barulah kita bersuara. Ya, oke. Pada Kanza sebagai moderator, silakan untuk membuka diskusi dulu.
Dimulai oleh kelompok pertama yang diwakilkan oleh Rafli. Pada Rafli, waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Rafial Wahyu dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu faktual. Ilmu kalam merupakan cabang ilmu dalam agama Islam yang membahas tentang pokok-pokok ajaran agama dengan pendekatan rasional atau akal. Berikut adalah beberapa poin penting yang bisa digunakan dalam bahan bacaan faktual dalam mempelajari ilmu kalam bagi siswa kelas 12. 1. Definisi ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari keyakinan-keyakinan agama Islam secara rasional. Kalam dalam bahasa Arab berarti perkataan atau ucapan, tetapi dalam konteks ini ia lebih merujuk pada diskusi rasional tentang ajaran-ajaran agama, terutama terkait dengan masalah-masalah teologis yang mendalam. 2. Secara ilmu kalam. Ilmu kalam berkembang di awal peradaban Islam untuk menjawab berbagai permasalahan teologis dan filosofis yang muncul seiring dengan perkembangan pemikiran di kalangan umat Islam. Pada awalnya, ilmu ini digunakan untuk membela dan menjelaskan akidah Islam terhadap berbagai tantangan dari aliran filsafat, agama lain, dan sekte-sekte dalam Islam itu sendiri. 3. Tokoh ilmu kalam, contohnya tentu ilmu Abu Hanifah. Baiklah, sekian dari hasil presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk Rafli. Baiklah teman-teman, apakah penjelasan Rafli tadi kalian mengerti atau tidak? Baiklah, tadi adalah versi dari kelompok 1. Selanjutnya kita ambil versi dari kelompok 2. Kepada perwakilan kelompok 2, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdian, perwakilan dari kelompok Abu Bakar. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang ilmu kalam sesuai dalam konsep dual. Pengertian ilmu kalam itu secara harfiah berarti ilmu berbicara atau ilmu mengenai perkataan. Tujuan ilmu ini yaitu untuk menyusun dan mempertahankan keyakinan tentang Allah, kenabian, dan masalah-masalah agama lainnya berdasarkan dalil-dalil yang ada dan berakal. 2. Latar belakang munculnya ilmu kalam. Beberapa latar belakangnya yaitu 1. Persoalan akidah, 2. Pengaruh filsafat Yunani, 3. Perdebatan dengan kelompok-kelompok lain. 3. Tokoh-tokoh penting dalam ilmu kalam. 1. Al-Asy'ari, 2. Al-Maturidi, 3. Mu'tazilah. 4. Pokok-pokok pembahasan dalam ilmu kalam. 1. Yaitu Tuhan atau Allah, 2. Kenabian, 3. Hari kiamat dan kehidupan setelah mati, 4. Keimanan atau iman, 5. I'tiqad atau akidah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, dari presentasi kelompok-kelompok yang sudah ditampilkan tadi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang tidak mengerti? Mengerti. Apakah mengerti? Mengerti. Baiklah, sekian sesi presentasi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, kalau ada salah dan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ketua sudah bertindak sebagai moderator. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini mari kita kasih aplaus buat Ketua dan kelompok. Baik, terima kasih atas semangatnya yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Mungkin setelah ini kita akan memberikan dan kita akan melaksanakan bagaimana kita sudah memahami ini secara evaluasinya. Kita lihat apakah kalian sudah paham atau belum. Jadi di tahap ini kita akan mengumpulkan beberapa hasil dari evaluasi-evaluasi yang akan disampaikan ke kamu semuanya berbentuk pertanyaan-pertanyaan secara tertulis. Jadi tolong selesaikan secara tertulis
Dikasih waktunya hanya 15 menit saja. Ibu akan bagikan soal evaluasi ke kamu semuanya. Tolong dikerjakan. Sambil kita membagikan ini, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing lagi. Jarak-jarak tempat duduknya ya. Nah, kalian udah bisa tunjuknya udah ada di atasnya, langsung silakan kalian baca dan langsung tercatat. 15 menit ya sudah. Silakan dari sekarang. Silakan dikumpul ke depan semuanya nak, hasil diskusi, hasil evaluasinya sesuai dengan urutan nama. Kasih ya. Oke. Tuh, sudah siap tuh? Ini. Masih ada lagi tuh yang ketinggalan? Sudah semua? Sudah. Tuh? Sudah. Oke, makasih banyak nak. Setelah evaluasi ini, mari kita sama-sama lihat dari apa yang kita pelajari tadi, apa yang kita presentasikan di depan kelas tadi. Kita lihat kesimpulan dari ilmu kalam itu sendiri. Mari kita dengarkan ini kesimpulannya. Bahwa dapat kita ambil kesimpulan, ilmu kalam itu adalah ilmu yang paling penting dalam memperkuat akidah dan menjawab suatu tantangan pemikiran. Kemudian kita juga melihat bagaimana perannya terus yang sangat relevan, terutama di dalam menjawab isu-isu modern. Dan juga kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu kalam ini adalah sebagian muslim penting untuk mendalami ilmu kalam agar akidah kita kokoh dan kuat dimanapun dan kapanpun kita bisa dan apapun yang kita lakukan. Kemudian bagaimana ajakan untuk berdiskusi atau mempertanyakan tentang ilmu kalam itu sendiri, dan juga kita bisa mempertanyakan apa manfaat ilmu kalam menurut ajaran-ajaran Islam, dan juga bagaimana manfaat ilmu kalam itu menurut kalian tentunya. Nah, di sini mungkin sedikit kami paparkan setelah kita melihat dan menyampaikan bagaimana gambaran dari ilmu kalam yang akan kita pelajari. Kita
cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda sekalian, sama-sama kita dengarkan. Ibu yakin semuanya sudah paham dan mengerti. Jadi sampailah kita di penghujung waktu bahwasanya dari apa yang kita paparkan semua, kita tampilkan, dan kesimpulan yang sudah kita tarik semuanya. Dan dari hasil evaluasi sebentar ini, kalian memang sudah bisa dapat memahami 98% paham tentang materi ilmu kalam. Baik, Ananda semua, Ibu mohon maaf. Pada kesempatan ini mau bertanya, bagaimana kalian belajar sama Ibu hari ini? Apakah kalian menyenangkan atau tidak enak, tidak suka, atau gimana? Gimana pendapat kalian? Menyenangkan. Terima kasih Ananda semua. Alhamdulillah kalian senang belajar sama Ibu pada pagi hari ini di hari Jumat yang berkah ini. Amin. Terima kasih banyak Ibu ucapkan. Baik, untuk berikutnya nanti pada minggu depan silakan kalian kerjakan juga persiapan untuk materi sesudah ini. Dan dilihat di dalam sub materi kita setelah ini. Kalian baca juga seperti kalian mempersiapkan belajar ilmu kalam ini. Di minggu depan Ibu akan mulai lagi dengan materi baru. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minta kepada ketua untuk memimpin berdoa untuk pulang setelah belajar. Silakan ketua Habib. Bersiap. Hamdalah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, sampai jumpa kembali di hari yang berbeda.